Shalom saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Tuhan kami, Tuhan yang perkasa, yang menuntun setiap langkah kami, yang ada dalam hidup kami, di setiap langkah-langkah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau belajar firman-Mu, kami mau belajar mendengarkan setiap apa yang ada dalam isi hati-Mu Tuhan, untuk menguatkan setiap hidup kami hari ini, untuk kami mengawali hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, pimpinlah kami hari ini. Kami serahkan semuanya, kami serahkan hidup kami, hati kami dalam tangan-Mu Allah yang hidup. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini berjudulkan Tangan Kanan-Mu. Bacaan firman Tuhan diambilkan dari dalam kitab Keluaran 15 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Frasa tangan kananmu atau tangan kanan Tuhan adalah frasa yang sangat sering digunakan baik era perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pertama kali digunakan ketika Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Diceritakan di dalam Kejadian 48 ayat yang ke-13. Dan meletakkan di atas kepala Efraim walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasya. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasya yang sulung. Dalam Kejadian 48 ayat yang ke-14. Efraim yang bungsu diberkati dengan tangan kanan, Manasya yang sulung dengan tangan yang kiri. Yakub memberkati Efraim dengan hak kesulungan, serupa dengan dia yang diberkati Ishak, bukan Esau. Dalam Kejadian 27 ayat yang ke-23 sampai 29. Tangan kanan memperlihatkan otoritas, kuasa, dan berkat. Ketika Israel keluar dari Mesir, tangan kanan Allah itulah yang melakukannya, bukan kekuatan Musa atau Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Frasa tangan kanan Tuhan ini juga dipakai untuk memperlihatkan posisi Yesus Kristus dalam kerajaan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32 sampai 33. Sedangkan di dalam Kolose 3 ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Kristus dibangkitkan dan ditinggikan tangan kanan Allah dan ditempatkan di sebelah kanan Allah. Dan kita semua yang dibangkitkan dalam kematian dan dibangkitkannya secara posisi rohani juga berada di sebelah kanan Allah dan memiliki mandat sebagai tangan kanan. Di dalam Yesus kita bukan saja diselamatkan dan mati masuk surga, tetapi lebih dari itu kita diselamatkan
untuk dikembalikan posisi kita dalam kerajaan surga untuk memegang otoritas kuasa dan berkat untuk menyelesaikan mandat utama kerajaan surga. Kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 sampai yang ke-22. Butuh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah menjadi alatnya Tuhan. Segala otoritas, kuasa, bahkan berkat yang dibutuhkan semua adalah bagian Tuhan untuk menyediakan. Tanpa pemahaman bahwa di dalam Yesus kita sudah ada dalam posisi otoritas, kuasa, dan berkat, kita akan selalu merasa tidak bisa dan tidak mampu untuk menyelesaikan semua tantangan untuk menyelesaikan mandatnya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Diambilkan dari dalam Markus 16 ayat yang ke-19 sampai 20. Kata meneguhkan dalam bahasa Yunani dipakai kata sunergeo dan sunergos, yang berarti bekerja bersama, partner, kawan sekerja, meletakkan kekuatan bersama. Tuhan mau menjadi kawan sekerja. Dari kata ini lahir kata sinergi atau sinergi. Keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya adalah ekspresi yang menjadi inti kata sinergi. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-30, 1 mengalahkan 1000, 2 membuat lari 10.000 adalah gambaran yang lebih jelas. Bersama Tuhan kita selalu mayoritas. Amin. Ya, mari saudara untuk kita merenungkan renungan hari ini, bahwa kita tidak perlu takut karena bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin dapat melakukan hal yang besar dengan kekuatan kita. Kita perlu tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan, tangan kuat Tuhan yang menuntun setiap langkah kita hari ini untuk menyelesaikan mandat ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan hari ini. Kami tidak perlu takut dengan apapun lagi, sebab kami tahu ada tangan kanan yang memberkati setiap langkah kami, yang menuntun kami, bahkan memegang kami, menolong kami, dan menguatkan hidup kami, Tuhan. Kami
sebab Engkau kawan sekerja kami. Untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang besar. Sebab bersama dengan Engkau kami menjadi minoritas, kami menjadi mayoritas. Sekalipun kami kecil, tapi Tuhan menjadikan kami besar. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang pimpin setiap hidup kami. Biarkan Tuhan sendiri yang tuntun setiap langkah kami. Kami tidak mau biarkan kami berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami mau pastikan Engkau Tuhan ada tangan kanan-Mu yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami. Kami percayakan segala hal yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin setiap langkah kami, pimpin setiap jalan-jalan kami, pimpin setiap hal yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.